Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ngumpul lagi, ngaji lagi, dan ngajinya masih ngaji tentang akidah dan masih dalam pembahasan tentang Isa Al-Masih, di mana pada pertemuan yang lalu turunnya beliau ditandai dengan kejadian kelaparan yang sangat hebat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, yaitu bahwasanya meskipun kaum muslimin atau orang-orang yang beriman dicoba dengan berbagai macam fitnah, dajjal, kesusahan makan, kesusahan dunia, tapi mereka tetap setia di jalan iman. Dan ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad hadis nomor 19.007, dikatakan an Imran ibni Husain, dari Imran bin Husain, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati alal haqqi, maka akan senantiasa ada umatku yang berpegang pada kebenaran. Nah, kebenaran yang dipegang ini berdasarkan Al-Quran kali hadis. Jadi semua orang boleh menyatakan ini benar, silakan. Tapi kebenaran yang benar kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah yang dipahami oleh Nabi dan para sahabat. Dohirina ala manna wa'ahu, dan tampak jelas di antara orang-orang yang menentangnya. Makanya orang-orang yang berpegang pada Quran dan Sunnah yang benar itu nanti akan kelihatan bedanya dengan orang yang waton tur ngawur. Bedanya gimana? Gampang. Dia melakukan sesuatu tinggal ditanya dalilnya mana. Jawabannya satu, tidak ada dalil. Yang kedua, tak dalil-dalilan wis. Itu mudah, sangat mudah. Makanya semua orang bisa mengklaim apapun, tapi klaimnya tidak punya makna kalau tidak sesuai dengan kebenaran. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kelompok itu sampai tadi saya lihat ada video itu sampai dia mengatakan kalau kamu tidak berjamaah, maksudnya melu jamaah DE gitu, maka tidak sah Islammu. La Islama illa bil jamaah. Tidak sah Islammu kalau tidak berjamaah. Nah, jamaah siapa gitu? Padahal jamaah di Indonesia kan ada banyak. Makanya kalau mau jujur itu mau dilihat lagi, perkataan itu bukan perkataan Nabi, tapi perkataan Umar bin Khattab. Dan yang dimaksud jamaah di situ kalau dikembalikan kepada dalil yang benar, Nabi mengatakan tentang jamaah yaitu ma'ana wa ashabi, yaitu yang mana aku dan sahabatku berpegang di situ. Jadi tidak ada suruh ngeklaim imamnya siapa-siapa, tidak ada. Suruh baiat ke dia, tidak ada. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang gagal paham tentang Islam. Dan itulah yang disebut dengan dajjalin, orang-orang pendusta-pendusta kecil sampai akhirnya nanti muncul dajjal yang besar. Nah, kalau sama yang kecil aja udah nggak selamat, nah, gimana jangan berharap selamat sama yang kecil? Yang besar maaf. Sampai tadi teman kantor saya sampai bilang, dulu tuh istri saya tuh buah biaya ceritane doya-oya karo wong NII, padahal dia lagi SMP, nanti dijelek-jelekin. Jadi sampai seperti itu Pak, mereka mencari pengikut itu. Biar caranya agar orang itu ikut, begitu udah ikut disetir, tinggal dogmatiknya itu apa? Apakah suruh ngegumke imamnya? Apakah suruh galake golek duite, ada ya kayak gitu? Atau disuruh hal-hal yang sifatnya aneh-aneh seperti ngebom dan seterusnya. Makanya dajjalin itu harus dengan waspadai. Sampai ada saudara itu yang ngobrol sama saya, ini aku enak uang ciri-ciri ini. Saya bilang hati-hati yang kayak gitu. Hati-hati sih mas. Mereka kalau ngomong ke sholat sama kayak kita, tapi nek ngomong kayak hitungan duit, wah galak epol. Walaupun yo jenggoten yo cingkrang, tapi luar biasa kalau omongan soal hitungan duit. Nah, kok ngono? Soalnya mereka penadah mobil cabutan.
dan nyata itu di Solo ada, tokohnya ada. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalau di atas akidah yang benar, di atas petunjuk yang benar, mudah membedakan orang-orang yang aneh-aneh itu mudah. Tapi nek dengan bingung, nah udah ketemu sing aneh sithik itu bingung nanti. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berpegang pada kebenaran itu akan ada terus. Dan itu nampak jelas dari orang yang menentangnya. Buktinya apa? Ya dia kalau kemudian nggak sesuai dengan Quran Sunnah ya pasti dianggap musuh gitu. Walaupun podo-podo jenggoten, podo-podo sholat gitu kan. Nah, Soli, diam, duduk yang baik, duduk yang baik. Nah makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin enten apa ngaji bocah ini, tapi karo dulure wah ogah ngobrol, bahkan karo mboke ora ngaji ini, macam-macam alasannya, mbok kurung iso nampa Islam yang kafah, seolah-olah dia yang paling kafah. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dajalin ini jangan harus hati-hati. Hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala. Dan orang yang berpegang di atas kebenaran tadi Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, di atas pemahaman Nabi dan para sahabatnya, itu mereka akan bersabar seperti itu. Sampai kapan? Sampai datang keputusan Allah. Keputusan Allah yang mana? Secara individu keputusannya yaitu kematian, secara individu. Tapi secara global keputusannya ya datangnya kebenaran yang dilanjutkan dengan kalimat wa yanzilu Isa bin Maryam alaihissalam, yaitu dengan turunnya Isa bin Maryam, semoga salam tercurah pada beliau, selamatan tercurah pada beliau. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan majelis ilmu, karena di luar sana banyak fitnah yang jenengan harus hadapi. Kalau jenengan nggak punya filter yang baik, jenengan akan ketarik sana, ketarik sini. Dan orang-orang itu mereka itu punya daya tariknya masing-masing. Dan daya tariknya itu nggak jauh-jauh dari urusan duit, nggak jauh-jauh dari urusan ngapunten makanan, nggak jauh-jauh dari urusan wanita gitu kan. Nanti ada orang-orang yang pokoknya ngumpul ke jamaah terus kok kayak bojo disurvei mana yang cantik dinikahi gitu kan. Sortir luar biasa. Dan nanti itu sampai pada titik banding bojomu ora padha kaya kowe gato. Padahal apa? Dalam dunia persetanan, dalam dunia setan itu anak buah iblis itu yang paling besar karyanya itu yang bisa menceraikan orang yang nikah. Makanya kalau ada jamaah kok ngaji kok ngono itu jare pegat gitu, wis iki genah sing ngajari genah ra bener gitu. Nah, Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dari pelajaran dari hadis itu bisa kita ambil pelajaran satu, kelompok yang benar itu akan selalu ada. Nah, tugas kita mencari. Nah, namanya benar itu akan ada, maka di situ ada indikasinya. Indikasinya apa? Yang disampaikan itu mboten grabiah kemana-mana, bukan sambuh-buh gitu, tapi fokus pada apa sih? Ada ayatnya, ada hadisnya, dibacakan, disarah, dijelaskan oleh para ulama. Nek ayat itu ditafsirkan dengan tafsirnya para ulama, nek hadis itu ditafsirkan dengan ulama, dengan apa namanya syarahnya ulama-ulama hadis. Makanya pentingnya kita sebagai kaum muslimin itu mengenal para ulama itu di situ. Mengenal itu tidak harus kenalan. Maksudnya kan, mau ada ayat disampaikan oleh seorang ustaz, terus beliau mengatakan misal, menurut Ibnu Katsir, jangan ketos Ibnu Katsir ki sapa? Oh, ulama tafsir. Berarti hati-hati. Ngoten. Tapi nek ayat ini maknanya adalah bla 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 gitu kan. Nah, ini kan harus waspada. Bisa jadi itu hasil buah pikirannya sendiri. Makanya kelompok-kelompok itu sebenarnya perbedaannya di situ, tidak mau mengembalikan kepada pendapat ulama-ulama yang sudah teruji keilmuannya. Jadi ulama tafsir itu ada Ibnu Katsir, ada At-Tabari, kemudian ada Al-Qurtubi. Nah, kalau udah ada seorang pengajar nyebut ayat tafsir ini mengacu pada itu, insya Allah aman. Hadis juga sama, ketika disebutkan hadisnya ini menurut Imam An-Nawawi, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini ulama-ulama hadis semua nih. Nah, insya Allah aman. Atau nek fikih 4 madhab niku, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hambali, menurut Imam Abu Hanifah, atau kemudian menurut Imam Malik, nah, itu aman. Tapi kalau sudah di luar itu, udah dengan akan ditarik sana tarik sini yang kesimpulannya
kon melu dhek. Makanya ada seorang laki-laki ini baru pulang isi pengajian niku dilalah ya. Ten masjid niku bar pengawasan niku enten napa niku. Nek biasane esuk-esuk niku sarapan niku bengi-bengi ya, bari sak niku enten sotone medal soto. Nah, terus kula dicedhaki. Terus dia bilang, saya tuh pernah ngaji ke kelompok itu, disebut dia 15 tahun itu. Oke, terus pripun? Nah, di situ tuh saya diajari kalau syafaat itu tidak ada. Mosok nanti ngono men. Nggih, enggak ada. Nah, terus syafaat itu maksudnya apa terus? Kalau tidak ada ya maksudnya bukan syafaat di akhirat. Syafaat itu maksudnya itu ya kita sekarang itu ngaji Quran hadis itu udah syafaat itu. Karena yang namanya Quran itu sifaul linnas atau dalam ayat yang lain sifaul lima fis sudur sebagai obat. Waduh, ngawur ini sing ngajari. Nah, kok gitu lah ya dong. Satunya syafaat. Syafaat itu bukan maknanya obat, tapi syafaat itu sebagai yang memberikan garansi untuk kita itu dimasukkan ke surga. Nek satunya sifat itu obat, berarti ada yang sakit terus diobati. Asal katanya hampir mirip gitu loh, tapi dua-duanya maknanya berbeda. Saya pernah contohkan di sini teman-teman. CORO. Nah, wacane napa? Coro. Nanti waca coro bisa toh? Nah, katanya sama, tapi maknanya benten. Makanya ngawur kuwi Ustaz itu. Terus belum misalnya, harap maklum karena beliau ya setahu saya cuma sekolah di UIN. Nah, terus berguru sama gurunya meninggal, beliau menduduki posisinya. Terus jamaahnya tadi banyak. Tapi dalam berdakwahnya beliau beberapa kali saya melihat videonya itu memang gak hati-hati, termasuk soal anjing gitu kan. Ditanya apa hukumnya anjing, ya kula ono ning Quran nek enek yo nek diharamke yo aku melu haramke, nek ora aku yo wani haramke. Akhirnya nopo warung sate jamu di Solo berpuluh-puluh tahun gak selesai-selesai. Ya karena ada sebagian kaum muslimin yang menyatakan seperti itu gitu. Dan faktanya memang benar kok ada orang-orang yang makan daging anjing itu mengacu pada fatwa itu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih. Niku contoh nggih. Bagaimana jenengan tetap harus ngaos ngaji tapi ngaji yang benar, bukan kemudian waton sebenarnya enggak ngumpul muka itu gayeng ayo makan dan enggak ya. Jadi benar-benar harus difilter. Makanya saya pesan sama Bapak itu yang nanya, mungkin putranya yang melanjutkan perjuangan bapaknya itu meluruskan semua pendapat bapaknya yang salah. Jadi bukan diteruskan tapi diperbaiki. Karena anaknya sekolahnya lebih baik, ya, anaknya LCMA gitu. Jadi harapannya bisa memperbaiki fatwa-fatwa bapaknya yang lalu yang salah. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada hadis tadi disebutkan adanya kedatangan Isa Al-Masih. Maka kedatangan Isa Al-Masih alaihissalam sebagai bagian dari akhir zaman adalah bagian dari janji Allah yang akan menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Jadi Isa Al-Masih nanti punya karya-karya besar gitu. Karya pertamanya dia akan membunuh Dajjal, karya berikutnya akan menyebarkan keadilan. Nah, saat ini oke kok ngaku-ngaku banyak bule-bule Eropa ke Israel. Terus di sana sebulan 2 bulan rambutnya digondrongke, terus kulit gamis, nyetelkan ngaku-ngaku Yesus banyak. Nah dia nggak punya karya, bahkan dia nggak bisa apa-apa, bahkan dia turun dari pesawat bukan turun dari sayapnya malaikat, dan bahkan kedatangannya mendahului Dajjal itu sudah nggak masuk. Makanya enak kalau kita sudah ngaji. Cuma ngaku-ngaku, siapa? Ngaku Isa. Atau sing Jakarta itu kan ya edan niku to, niku nggih ngaku-ngaku nonton niku to. Ngaku Bunda Maria, anak Isa Al-Masih terus rambutnya digondrongke gitu kan. Pertanyaannya, nek dhek wis teko lha Dajjal sing ndi kan gitu. Itu akidah itu. Karena kalau kita simak itu Dajjal itu harus datang duluan, membuat kerusuhan, membuat fitnah, banyak kelaparan pada orang-orang yang beriman, banyak musibah, banyak cobaan pada orang beriman. Orang-orang yang beriman pada dia malah penak uripe. Baru Isanya turun. Ini Isanya belum ada baru Dajjalnya Isanya turun setelah Dajjal melakukan itu. Nah ini Dajjalnya belum ada, saya ngaku-ngaku tadi Isa banyak gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk kemarin ada pasukan kaum muslimin yang melawan Bani Asfar, orang-orang kulit putih. Asfar itu kuning gitu. Kulit putih gitu. Nah, melawan di Konstantinopel, di Istanbul. Kemudian yang sepertiga kabur, tidak akan diterima tobatnya selama-lamanya.
kemudian yang sepertiga mati syahid, kemudian yang sepertiganya menang gitu kan. Ya, yang memimpin mereka siapa? Ya Al-Mahdi. Nah, sekarang udah ada yang ngaku Al-Mahdi. Nah, dia memimpin pasukan yang mana kan gitu. Nah, jadi kalau dipikir-pikir, dia pun datang ke Indonesia sendirian atau bersama temennya 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, itu tidak menunjukkan kebenaran apa yang dia bawa, sama sekali enggak gitu. Bahkan dia pun tidak berbahasa Arab gitu. Yang namanya Al-Mahdi itu harus berbahasa Arab. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemenangan akhir zaman. Meskipun umat Islam akan menghadapi rintangan, pada akhirnya kebenaran akan selalu menang seperti yang ditegaskan dalam hadis tadi. Kemudian keutamaan umat ini, hadis ini menunjukkan bahwa umat Islam akan senantiasa dilindungi Allah dan dijaga kebenarannya hingga datangnya Isa Al-Masih sebagai bagian dari proses akhir zaman. Berarti apa? Ketika kita berpegang pada Quran dan hadis yang benar sesuai dengan pemahaman ulama, sesuai dengan pemahaman para pendahulu kita yang solih, yaitu para sahabat, tabi'in, dan seterusnya, yang sudah dibukukan dalam kitab tafsir, kitab syarah hadis, yang sudah dibuka dalam kitab-kitab fikih 4 mazhab itu, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semuanya aman terkendali. Ini kan tidak akan terombang-ambing ke sana kemari. Tapi nek ngapunten pokoknya rame-rame aku melu gitu kan ya. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an apa? Wa qalilun min ibadiy syakur. Hamba yang bersyukur itu sedikit. Berarti saya enggak syukur. Jadi kebenaran itu enggak selalu diukur dengan jumlah, tapi diukur dengan kualitas, bukan kuantitas. Lah kok nek ngumpul banyak ngaji sing bener apa enggak enak ya ada. Cuma maksud saya ketika kita selalu menganggap yang banyak itu benar, nah itu salah. Itu anggapan yang salah, bertentangan dengan ayat. Nah, syukur-syukur yang banyak itu benar, itu alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, jangan menjadikan banyak itu sebagai patokan, tapi jadikanlah isinya itu sebagai patokan dulu. Soal nanti kemudian jamaahnya banyak atau sedikit, alhamdulillah. Makanya di awal tadi saya bilang, ada orang yang mengatakan tidak Islam kalau dia tidak berjamaah, tapi maksudnya dengan jamaah dia, yaitu salah. Yang benar adalah ma'ana washabi, yaitu ketika dia bersama aku dan sahabatku dalam satu frame pemahaman. Sehingga mungkin dalam beberapa kajian saya contohkan ketika panjenengan paham iki wayah masuk sholat duhur misalnya itu, terus jenengan melampahkan masjid, nah, kemudian jenengan tenggo kalau tidak ada muadzinnya datang, nah, jenengan terus nyalakan meke, nah, mungkin ngerti caranya nyalakan, karena nek saged di setel sing gampil, kalau ini sosok nggih lebu masjid rene wong arep adzan bingung sing didudul sing endi gitu. Nah, maka jenengan yang adzan, nah, walaupun bukan muadzin, kok kemudian ditunggu orang sekampung nggak ada yang datang, nah, 10 menit, 15 menit, ya. Toleransinya mungkin 15 menit. Ya, saat ini yang alarmnya pun muni, dah, rene uang, dikomati, jenengan juga yang komat, gitu kan. Setelah komat, celingak-celingkung jilu, ya rene uang teko. Jenengan sholat piyambak sebagai imam sekaligus makmum, ya muadzin, yang komat juga, gitu. Maka jenengan yang disebut sebagai ma'ana wa ashabi, walaupun sendirian, jenengan bersama dengan jamaah Rasul dan para sahabat. Ini dulu yang saya maksud. Paham betul? Artinya bukan soal harus gimana gitu. Tapi ketika kita bersama di atas kebenaran, yaitu sholat di awal waktu, bahkan kita yang memanggil sholatnya, maka insya Allah itulah jenengan yang benar. Untuk saya kemudian delok sih, nek wong citra nek aku mangkat nek ra usah. Mboten, tetep mangkat mawon. Nomor jenengan teng dalem misal longgar gitu kan, mboten nembe kesibukan nopo-nopo. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Isa Al-Masih akan turun di dekat menara putih yang ada di Damaskus. Walaupun ada sebagian yang berpendapat masjidnya yang sekarang sudah dibebaskan oleh pasukan pembebasan Suriah yang sekarang menjadi penguasa Suriah sekarang gitu kan, melalui presidennya Ahmad Syarra. Nah, Zakar Rasulullah SAW ad-Dajjal faqala. Dari Nawas bin Sam'an Al-Kilabiyah berkata, Nabi SAW menyebutkan tentang Dajjal, lalu beliau bersabda, In yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Kalau nanti dia keluar sedangkan aku ada di tengah-tengah kalian, maka aku yang akan menghadapi Dajjal atas nama kalian. Maksudnya aku dhewe sing arep nangani. Nek memang wonge teko. Nek memang orangnya ada sekarang ini, sikat dhewe nek bahasa kita. Wa yakhruj walastu fikum. Nah niki PR-nya. Nek delalah mengko metu aku ya wis ra ono. Famruun hajiju nafsihi, maka setiap orang akan menghadapi dirinya atas dirinya sendiri.
Ini menjadi dalil kalau Nabi sudah wafat, Nabi tidak bisa bantu kita. Makanya ada sebagian orang yang berdoa meminta kepada Nabi SAW, itu sebuah kekeliruan. Karena wafatnya Nabi pertanda dia sebagai seorang manusia sudah selesai. Maka kita fokus pada diri kita dengan memperkuat iman. Makanya sering saya sebutkan Khulafaur Rasyidin ada 4, 3-nya meninggal dibunuh. Berarti politiknya sedang tidak baik-baik saja. Tidak ada satupun dari mereka ini yang kemudian minta tolong ke makam Nabi, tidak ada. Dan Nabi melanjutkan, wallahu khalifati ala kulli muslimin, dan Allah adalah penggantiku atas setiap muslim. Berarti kita diminta untuk meluruskan iman kepada Allah, sehingga kalau ada cobaan, ada fitnah, ada masalah, sandarkan kepada Allah, bukan kepada Rasulullah yang sudah wafat, apalagi kepada selain beliau. Nah, ini putune enggak. Iki napa? Keturunannya ya enggak. Nah, ini guru saya, wali saya di Sufi itu, ini mursyid saya. Enggak. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala pada semua hal yang terjadi sama kita. Faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi. Nah, salah satu cara setelah meneguhkan keimanan, cara kedua adalah barang siapa yang menjumpai nanti, maka hendaklah ia membaca awal-awal surat Al-Kahfi. Pertanyaan nih, nek jenengan lebih melampah terus kepanggih ini kan kayaknya maca niki. Terus napa jenengan ajeng mlayu nulis di Quran, pun telat. Baca di sini maknanya napa? Ngapal. Karena gak semua kita nek medal baca Quran yang Quran to. Ning HP Mas. Kadang golek yo bingung. Nah, maka yang menghafalkan. Nah, kan tulisannya membaca. Ingat ketika Allah menurunkan firman surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Nabi Muhammad tidak bisa baca, tapi apa yang dilakukan Nabi? Menghafal. Pada pelajaran yang lalu disebutkan dalam perjanjian lama, Ulangan 18, Nabi itu akan datang dan firman itu akan aku taruh di mulutnya. Betul? Nah, maka itulah penggenapan atas nubuat yang dijanjikan datangnya sang Rasul terakhir. Sehingga di sini ya setelah kita perkuat iman, maka benteng berikutnya adalah menghafalkan surat Al-Kahfi bagian Fawatihah, bagian depannya. Depan itu sebagian ulama menyebutnya 1 sampai 10. Nah, itu menghafalkan. Sehingga sak pakai nek medal niku menungso ciri-ciri pun kita sebutkan, ora dhuwur, ora cendhek, lemu, bunder. Jenengan memasak musik rambutnya keriting gitu kan, matanya 2, satunya sakit gitu kan, bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit gitu kan, bahkan bisa mendatangkan hujan, menghentikan hujan, kemudian bisa mengeluarkan perbendaharaan bumi, pun itu kena dajjal. Tapi nek mirip ngoten niku nek gak iso apa-apa mau ngaku-ngaku ya sanes gitu kan. Wah persis biar nanti wong iki coba Mas, dokno udan Mas. Dan duk, ora medhok Allah duduk nanti kowe. Jadi dajjal itu enggak pakai uji coba, ngoten langsung gitu. Makanya saya itu kadang miris loh, ada orang-orang nyewa pawang udan gitu. Tapi enggak berhasil gitu kan. Ngono ya dilakoni gitu. Bahkan sampai acara bazar kampung nganggo pawang udan gitu. Naudzubillah gitu. Jangan sampai gitu. Nanti jenengan kalau menginginkan menghidupkan ekonomi kerakyatan gitu ya. Acara bazar kampung lah istilahnya kata sing disian niku. Nah niku mboten usah nggih pawang udan, ndak usah. Pawang udan nggih wong edan barang ndak usah. Pun los mawon bismillah tawakkaltu ala Allah mboten mawon. Nah dilalah kok yo pas ditekani pawang ora udan ya dilalah. Telung dina ora udan. Hujan apa enggak? Ah, itu fitnah bener loh. Itu terfitnah itu orang-orang. Berarti pawangnya sakti. Padahal enggak ada rumus kayak gitu, enggak ada. Pawang udan tuh enggak ada yang sakti, mau bejan gitu kan. Enggak ada. Tukang ramal pun juga gitu, bejan. Makanya pentingnya punya akidah yang benar itu. Nah, orang punya akidah benar, weh, bener loh, pawangnya sakti, khususnya celeneh gitu kan. Nah, lucunya apa? Disebutkan dalam dunia perdukunan itu oleh para ulama, dukun itu 100 kali bedek salah, 1 bener itu orang akan melupakan 99-nya dan ingat satunya.
Makanya sing satu niku terkenal, dukun kae nang golek dompet ketemu, golek bojo ketemu, golek apa ketemu. Padahal mungkin sudah banyak orang datang ke situ ratusan bahkan ribuan gagal. Niku dilupakan orang. Itulah syaitan. Nah, makanya mungkin nek niku diceluk meneh pawange. Nah, ora iso mandeke udan bakal dilalekke, tapi sing dieling-eling bahwasanya pada tahun sekian 2025 pernah dipanggil untuk noto supaya gak udan, akhirnya gak udan sakti ngono kita ndakne. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah nggih, atas nggih. Dan itu PR jenengan lo ya di kampung untuk menyampaikan ke RT-nya, RW-nya, lurahnya, urusan aneh-aneh. Bazar ya bazar, orang datang ke pawang. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, fa innaha jiwarukum min fitnatihi. Karena ayat itu akan menjadi pelindung kalian dari fitnahnya. Berarti apa? Berteman dengan Dajjal akan menghasilkan dunia yang baik, tapi itu terfitnah. Oh, ngoten. Nekake pawang udane iso mandeg menurut persepsi, tapi sebenarnya Allah sedang mencoba sinten liyab luakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kita yang imannya terbaik? Iman terbaik niku pripun ya? Tetap mengimani hujan dan enggak hujan itu Allah, bukan manusia itu. Siapapun namanya, siapapun gelarnya, wong niku jenggote dawa, ora yang bisa menata hujan itu ya Allah. Sama halnya dengan Dajjal, bisa menghidupkan orang mati, menghentikan hujan segala macam, semua biidni kata Allah, atas izinku, sebagaimana Isa juga melakukan demikian. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beda kelasnya Isa sama Al-Masih Dajjal dan dukun-dukun seperti penghujan itu adalah nek Isa dan Dajjal itu nek nglakoni langsung iso. Nung bedanya kalau Isa itu meyakini itu dari Allah, Dajjal itu enggak, sampai dia merasa dia itu Allah itu sendiri. Jadi saking nggak kenalnya Allah, nggak pernah belajar akidah. Nah, pawang udan dan dukun-dukun lain-lain itu ada probabilitas sok bener, sok orang, sok gagal, sok berhasil. Ya. Itulah para dukun, tukang ramal, teman-temannya syaitan itu yang dikenal dengan atau disebut dengan tauhid. Nah, di tauhid itu maknanya banyak. Yang pertama itu syaitan itu sendiri, kemudian orang-orang yang berinteraksi dengan syaitan. Nah, makanya orang-orang yang mendekat pada syaitan itu kalau langsung interaksinya itu bisa kufur, kafir, batal syahadatnya. Tapi kalau berinteraksi pada orang yang berinteraksi berarti udah level keduanya. Nah, itu jatuh hukumnya pada kemusyrikan. Nah, betul nggih. Makanya yang tentang udan terus dengan kon jamu moh ana pawang udan. Pawang ulong tak kayak kopi. Pawang udan gah. Baik rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Qulna wa ma labsuhu fil ard. Kami bertanya, Dajjal itu akan tinggal di bumi berapa lama? Qala arba'una yauman. Dia akan tinggal 40 hari saja. Cuman yaumun kasanah, satu hari yang pertama itu kayak setahun. Kemudian wa yaumun kasyahrin, hari yang kedua itu kayak sebulan. Berarti udah setahun lebih sebulan. Wa yaumun kajumatin, dan hari yang ketiga satu harinya itu kayak satu pekan, satu Jumat. Berarti 1 tahun tambah 1 bulan tambah 1 Jumat. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, sisanya kan 40 dikurangi 3 hari. Maka sisanya 37-nya itu kayak hari-hari kalian. Berarti 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan tambah 37 hari. 37 itu berarti kan 30 itu 1 bulan, 7 itu kan 1 pekan. Berarti 1 tahun, 2 bulan, 2 pekan. Berarti 1 tahun, 2,5 bulan. Cocok betul? Nah iya. 1 tahun, 2,5 bulan. Ini bukan sesuatu tak? Ada tak bukan? 1 tahun, 2,5 bulan. Kangen deh. Nek gajah meteng nih kok 2 tahun lebih lahiran. Nek sing meteng setahun itu loh. Uloh. Onto. Ya, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kulna, kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal yaumul ladzi kasanah. Pada hari yang setahun itu sehari seperti setahun itu. Atakfina fihi sholatu yaumil wa lailah. Apakah sholat kami ya cuma 5 kali kayak sehari semalam? Kan 1 tahun, satu hari pertama itu kayak setahun. Apakah sholat kami ya cuma 5 kali itu? Oh lah, kata Nabi, lah enggak. Ukduru lahu qudroh, itu dengan perkiraannya. Makanya saya pernah sampaikan ini hadisnya pernah kita bacakan juga di bab Dajjal. Bahasanya ketika 1 hari
itu jam itu kan nggak ngaruh sama matahari terbit dan tenggelam, jam itu loh muternya kan tetap terus muter. Nah pentingnya ada jam itu. Nah, satu hari itu 24 jam, 24 jam itu 5 kali sholat. Nah, misal tadi sholat maghrib itu jam 6. Nah, walaupun cek padang terus, kan tadi satu hari pertama itu kayak setahun, berarti kan padang terus. Mau senginginnya akan terus gitu. Nah maka jadi kan harus perkirakan, iki mau aku sholat maghrib, ya tulis maghrib, bar maghrib berarti isya. Ya maghrib nih isya, misal ben aman gitu kan, misal 1 sampai 1,5 jam misalnya, 1,5 jam mau lah biar aman. Berarti gua jam 7:30 aku sholat misalnya gitu. Karena sudah nggak bisa punya jadwal yang benar karena mataharinya sudah menentang utuh gitu loh selama setahun gitu. Nah maka Bapak Ibu dan Allah, oh berarti 1,5 jam lagi aku sholat isya, tulis isya. Terus bariku barisa berarti subuh. Nah, subuh misal jam sekawan berarti pinter itu. Nah, misal pirogi berarti 8 jam, tambah 8 jam. 8 jam. Wah, jam 4 subuh. Padahal cek panas, mendatang itu. Terus bariku tambah lagi nanti jam 12 lagi. Gitu terus, Pak. Makanya punya catatan, ditulis dan ada jamnya. Karena memang kita tidak bisa lagi lihat tenggelam terbit karena memang prosesnya itu 1 tahun itu benar-benar dibuat kayak sehari gitu. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Nabi mengatakan sholat tidak cuma 5. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya untuk melindungi iman jenengan. Nah, jangan sampai kemudian orang itu tidak sholat, nah kemudian udah tertipu sama dajjal. Tadi itu teman saya kalau nggak salah, dia bilang, Mas Mia, aku mau ceramah Kiai Solo Depak Solo Pak, katanya. Tapi saya belum baca data ya. Tapi ini bisa menjadikan pelajaran buat jenengan untuk mawas diri menjaga keluarga. Kata teman saya itu, bahasanya di Solo itu laki-laki yang menikah itu yang sholat tertib menurut kajian atau survei yang ada itu cuma 10%. Maka dari situ bisa kita pahami ketika seorang laki-laki itu sholatnya sudah nggak tertib, ada potensi fitnah itu mudah masuk, fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah pergaulan, akhirnya konflik rumah tangga, perceraian, setan mudah masuk. Makanya perceraian di setiap kota kabupaten itu jumlahnya itu nggak cuma 1 atau 2, 10 atau 20, ratusan bahkan sampai ribuan per tahun. Setiap kota, setiap kabupaten. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ya, artinya kita kembalikan kepada firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kita dan keluarga kita sehingga ketika panjenengan sudah tertib sholat, maka pastikan putra putri jenengan itu sholat. Kenapa? Ihfadillah yahfaduka. Ketika anak-anak kita itu menjalankan syariat Allah, yaitu sholat wabil khusus, maka yang akan jaga mereka itu Allah. Mereka pamit sekolah, mereka pamit kerja, jenengan sudah tidak lihat gitu. Maka bagaimana jenengan akan mengawasi? Jenengan jangan cari tempat kerja, jenengan cari tempat kampusnya, mesti dia izin. Aku sholat caci lepak bu. Iya nih aku pengen jaga kowe, mesti mau. Jenengan mati. Dicelindut-celindut tinggal tinggal. Makanya ya, kita kembalikan penjagaannya kepada Allah. Bagaimana agar kemudian dia dijaga Allah? Ya, minimal ini standar paling minimal nih. Pastikan mereka itu sholat. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sholat itu penting sekali. Bahkan ketika kondisi dajjal itu seperti itu, maka Nabi pun juga melarang nek kowe sholat walaupun kowe setahun ning sedina sholat mung ping 5 ndak, sholatmu ndak mung ping 5 tapi 5 ping 300 swidak. Nah niku bener. Sehingga sholatnya selama sehari yang panjang itu ya itu tadi pinten niku 300 swidak ping 5. Nah, berarti kan 300 karo 1.800. Nah, 2.100 rakaat kali. Ngoten. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Summa yanzilu Isa bin Maryam endal manarati al-baita. Lalu Isa bin Maryam turun di menara putih, Syarqiyah Damaskus yang terletak di sebelah timur Damaskus. Nah, ini sebagian kaum muslimin meyakini ini yang ada di Masjid Bani Umayyah hari ini. Wa fayudrikuhu inda babi Luddin fayaqtuluhu. Lalu Isa
menjumpai Dajjal di dekat pintu Lut dan membunuhnya. Maka kalau dicocoknya sama kisah pasukan yang tinggal sepertiga, mereka OTW pulang ke Madinah Mekah, kan asalnya dari sana. Pasukan yang dibawa oleh Al-Mahdi, dan nanti dalam bab Al-Mahdi itu dibaiat di depan Ka'bah. Nah, maka berikut itu berangkat membawa pasukan, sepertiga kabur, sepertiga meninggal syahid, sepertiga menang. Terus setan muncul dalam bentuk manusia dan mengatakan mulya Dajjal metu. Nah, mereka OTW pulang. Nah, bertemu dengan Dajjal. Di mana? Di masjid yang Isa Al-Masih turun. Nanti diklopkan dengan hadis ketika mereka mau sholat, Isa Al-Masih turun. Nah, sedangkan Dajjal OTW-nya dari Al-Khurasan, Iran, dari sebuah desa yang ada bukitnya. Di sana banyak wanitanya yang kemudian mereka terfitnah. Wanita baik yang belum menikah ataupun yang ngaku dan sudah tidak punya pasangan, yang mana mereka membutuhkan orang yang ngayomi. Makanya nanti dalam hadis yang lain Nabi mengatakan kiamat tidak akan terjadi sampai ada seorang laki-laki menanggung 40 orang wanita. Ya bisa jadi itu maksudnya adalah Dajjal, bisa jadi. Nah, walaupun nanti ada sebagian ulama atau sebagian orang yang memahami berarti rasio laki-laki banding perempuan makin kesana itu makin besar perempuan dibandingkan laki-laki. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi perjumpaan di pintu Lut dan Isa Al-Masih membunuhnya. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Dan pada waktu Isa Al-Masih turun di masjid yang bermenara putih itu, disebutkan oleh An Ibnu Jurayj dari Ibnu Jurayj, dia berkata, akhbaroni Abu Zubair menceritakan kepadaku Abu Zubair, annahu sami'a Jabir ibn Abdillah yaqul, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdillah berkata, sampai itu Nabi SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, la tazalu ta'ifatu min ummati yuqatiluna 'alal haqqi dhahirina ila yaumil qiyamah. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berjuang di atas kebenaran dan akan nampak jelas keberadaan mereka hingga hari kiamat. Qala, kemudian dikatakan fayanzilu Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, kemudian Isa bin Maryam akan turun, fayaqulu amiruhum ta'ala sholilana. Begitu turun, maka pemimpin kaum muslimin waktu itu mengatakan, monggo, sumonggo mengimami kami sholat. Nah, silakan sholat depan kami. Fayaqulu, kemudian Isa bin Maryam mengatakan, la ora, inna ba'dakum ala ba'din umara. Sesungguhnya hari ini kepemimpinan itu ada di antara kalian. Artinya apa? Syariat yang berlaku itu syariat Nabi Muhammad. Jadi saya tidak bisa ngimami kamu. Makanya nanti ada di antara sekte Kristen, itu namanya Kristen Ortodok. Nah, itu meyakini sebagai ajaran Masehi itu maksudnya mengikuti Isa Al-Masih yang paling murni. Mereka niku sholat sehari 3 kali. Bahkan yang wanita-wanita niku nek ajeng tempat ibadah tidak berani kalau tidak pakai tutup kepala. Karena memang di dalam Perjanjian Lama itu dikatakan terkutuklah orang yang tidak menutup kepalanya kalau masuk bait Allah. Gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir kalimat hadis ini dikatakan takrimatallah ahadi ala hadhil ummah, dan itu adalah bentuk penghormatan Allah kepada umat ini. Nah, jadi pada konteks sholat yang mengimami adalah sinten Al-Mahdi. Tapi nanti dalam konteks peperangan, Al-Mahdi dan kaum muslimin menyelesaikan tentara Dajjal, Isa spesialis menyelesaikan Dajjal. Nah, setelah Dajjal dan pengikutnya selesai, maka Al-Masih punya tugas. Nah, tugasnya ini akan kita bahas pekan depan. Bocorannya membunuh babi, menghancurkan salib, menyebarkan keadilan. Nah, Al-Mahdi dan pengikutnya membersamai. Ketika semua itu sudah menyebar dengan baik, sudah lurus semua akidahnya, nah gerbang Ya'juj Ma'juj dibuka, lepaslah Ya'juj Ma'juj, yaitu makhluk Allah yang mana sebagian besar ulama berpendapat masih anak turun Adam, yang dia menyimpan rasa lapar yang luar biasa, menyimpan rasa haus yang luar biasa, dan begitu muncul semua yang dilihat sama dia dimakan. Nah, maka Allah perintahkan Isa dan kaum muslimin untuk sembunyi di Bukit Turisina, karena tidak bisa kamu kalahkan si Ya'juj dan Ma'juj itu. Dan kalau kita lihat film-film hari ini gitu kan, yang dibikin oleh orang-orang barat, tidak tahu apa mereka membaca dalil-dalil dalam Islam atau membaca manuskrip Islam itu kan,
Jadi banyak film-film yang kemudian mereka menggambarkan adanya makhluk-makhluk yang muncul dari gunung yang besar itu, tiba-tiba muncul ribuan makhluk-makhluk aneh. Ada yang bentuknya kayak monster, ada yang bentuknya kayak dinosaurus atau apalah gitu. Dan mereka memakan semua yang dilewati. Jadi nek lihat yang kayak gitu, ini apa mau coba hadis tentang Ya'juj Ma'juj atau baca ayat tentang Ya'juj Ma'juj, tapi ala kulli hal ya, mereka tidak mengingkari itu. Dan di dalam Alkitab ada, mereka menyebutnya Gog and Magog. Jadi itu istilah untuk Ya'juj dan Ma'juj. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, beberapa kondisi atau beberapa keadaan yang ada di dalam Islam itu sebenarnya juga bagian dari yang sudah dikabarkan oleh nabi-nabi terdahulu, yang sebagian risalahnya masih tersisa. Makanya kita tidak perlu belajar Alkitab, tapi kalau kemudian nemu ayat-ayat yang sesuai dengan Al-Quran, itu benar, insya Allah. Tapi kalau kemudian tidak benar atau tidak sesuai, maka itu tidak perlu diimani. Nah, pernah satu ketika saya pas dalam satu kajian akidah juga, kajian tauhid dari ada, benar menit. Nah, ini saya sampaikan tentang Allah itu berada di atas aras, di bawah aras Allah itu ada air, gitu kan. Wah, terus ada yang ngetok di pojokan itu. Wah, berarti podo ini Alkitab Mas, podo ini pun. Alkitab itu disebutkan kalau Allah Tuhan itu di atas langit sana. Kemudian Tuhan bertemu dengan iblis dan dia berantem. Wah, nek kuwi cocok aku gitu kan. Nek ayatnya mandek sampai Tuhan itu di atas langit saya, cocok saya. Tapi nek us kanggo berantem gitu. Dan benar-benar sering kita dapati di dalam ayat Alkitab itu Tuhan itu berantem sama iblis, ditipu iblis. Mudah banget itu Tuhan itu kalah gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntung panjenengan ada di atas akidah yang benar. Dan tadi siang saya isi di balai kota itu kan saya sebutkan sebuah hadis yang sangat indah, bahwa hadis yang merah di mana Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang sangat indah. Iya, 5 menit cukup enggak? Baitul hikmah. Baitul hikmah. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman di hadis qudsi, ya ibadi innakum tuhti'una bilail wan nahar. Hei hambaku, semua kalian hambaku, kamu semua itu tukang berbuat dosa di pagi dan malam hari. Kita semua, yang jenengan yo saya. Kemudian wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni dosamu semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, jaluk ngapura tak ngapura. Kemudian ya ibna Adam, wahai anak Adam, semua kita, lau balaghot dulu buka ananas samai summastaghfartani ghafartu laka. Nek kowe nglakoni dosa, sampai di sini dikatakan balaghot dulu buka ananas sama, sampai dosamu itu setinggi langit. Nek dosamu nanti sumber langit saking mukai, gitu. Summastaghfartani, kemudian kamu minta ampun kepadaku, ghafartu laka, tak ampuni. Modelmu kaya apa, tatomu sak kebaya apa, nek kowe njaluk ampun tobat gak baleni, tak ampuni. Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, law ataitani bi qurabil ardi khotoya, nek kowe mara nang aku nggawa dosa sak gedene bumi sing gedhe kuwi lho, dadi dosanya banyak banget. Summa lakitani la tusyriku bisai'an, kemudian pas datang itu kamu tidak berbuat kesirikan, tidak pernah berbuat kemusyrikan. La ataituka bi qurabiha magfiratan, kowe bakalan tak parani, tak papak karo pangapura sing gedene padha. Nah, dalam kajian pada subuh itu saya sampaikan, terus ben kok seneng wong kok saya bilang bahwasanya Allah siap mengampuni dosa panjenengan sebanyak apapun, dan tidak perlu ada yang dikorbankan untuk menebus dosa jenengan. Dong, mana maksud saya? Ya, jadi dogmatik bahwasanya dosa kita itu banyak, kudu enak sing dikorbankan, itu sebuah keganjilan yang sangat aneh. Nah, mulai yang dikorbankan adalah putranya yang tunggal, itu tambah mungkin. Ning sing enten niku anake putrane Raja Solo niku rebutan kerajaan yo. Nenek si jining berkorban jenengan kaya ini kok gak mungkin gitu. Demi kedamaian warga Solo saya berkorban untuk tidak jadi raja. Tapi gak mungkin gitu ya. Nah, makanya tidak
mungkin kalau memang Allah itu punya anak, mengorbankan anak itu tidak mungkin. Makanya keganjilan demi keganjilan itu harapan saya ketika saya jelaskan ini bisa menguatkan iman jenengan. Sehingga apapun keadaan jenengan hidup di dunia ini, entah kerjonane biasa, penghasilannya biasa, bahkan mungkin makannya nggak sehari 3 kali gitu kan, atau mungkin masalah bertubi-tubi datang, lah tetaplah sabar di jalan takwa, karena pada akhirnya kita semua hidup itu nggak lama, 60-70 pun nggak lama. Man sabari sampai hatta hal yakin, sampai Allah datang membawa keyakinan yaitu kematian. Gua pilih makaten yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.